Kodondi, istrinya ada di sini. Jujur, Kodondi mualaf karena cewek atau mualaf duluan? Gini, jadi kalau yang namanya masuk Islam karena menikah itu tidak ada salahnya. Oke. Untuk masuk Islam dengan menikah itu adalah baru salah satu caranya. Tetapi saya menikah bukan karena saya masuk Islamnya bukan karena mau menikahnya. Bukan karena naksir cewek? Bukan. Karena saya mempelajari ulang kitab saya gitu ya. Sudah saya pelajarin ulang, juga saya sudah pelajarin Islam, sudah pelajarin Quran, baru. Nah, pada waktu saya ngambil keputusan, keluarga dong, maksudnya keluarga saya sendiri gitu loh, tidak mau ikut gitu loh, tidak mau masuk Islam. Karena karena tidak mau masuk Islam, ya sudah kan, artinya sudah berbeda, sudah beda keyakinan. Ada memang orang bilang satu keluarga beda keyakinan, oke, setahun 2 tahun coba lihat gitu, ya kita tahu lah. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun tapi akhirnya juga bubar juga gitu. Lagi pula juga urusan dengan anak kan pasti juga repot. Jadi setelah saya masuk Islam, akhirnya saya ya bisa baik-baik dengan keluarga saya. Oh, lu udah nikah? Udah nikah, udah punya anak, tapi sama-sama non-muslim nih. Terus Kodondi dapat hidayah jadi Islam. Istri nggak mau. Oh, terus bercerai. Bisa baik-baik lah. Bisa baik-baik. Oke. Bukan karena mau nikah lagi. Bukan. Karena ini paling sering. Paling sering. Lu tau nggak? Ya. Aku ngomong dengan Ustadz Felix Xiao. Ini kan habis kita ketemu kan aku makan siang dengan Ustadz Felix Xiao. Karena aku curhat dengan dia. Kan di private room aku ngomong. Pak Ustadz aku bilang kan, begitu aku ngomong aku mau belajar, teman-temanku pada ngomong semua dengan aku. Kenapa Chat? Kok mau kawin lagi? Gila ya, aku bilang sentimennya itu nggak baik ya menurutku ya kayak gitu punya ya. Ya aku bilang dengan Ustadz Felix Xiao ini yang harus kita perbaikin bersama. Betul, betul. Setelah jeda berapa lama kok Dondi akhirnya menikah? Berapa bulan ya? Kurang lebih hampir setahun lah ya. Hampir setahun. Akhirnya. Dan itu saya juga belajar dulu. Belajar dulu? Iya dong. Oke. Enggak, istilahnya gini lah. Kan tadi saya bilang, kita masuk Islam itu seperti orang masuk hutan rimba gitu. Islam kan ya sama juga seperti agama lain juga. Pasti ada perpecahan dalam golongan, dalam organisasi gitu ya. Juga ada yang pandangan-pandangan atau kelompok-kelompok yang ekstrim gitu tadi saya bilang. Itu yang saya bilang, kita cari dulu nih, yang mana yang mayoritas di sini itu apa gitu. Kalau kita cuma tahu Islamnya doang, tapi kita nggak tahu istilahnya golongannya, juga beresiko gitu. Ya sudah, alhamdulillah setelah saya ketemu dengan Habib itu, sudah istilahnya tahu, paham. Saya nggak ngikut yang mana-mana dalam organisasi itu. Kodondi aliran yang mana? Enggak, saya nggak ikut yang mana-mana. Saya akhirnya bergabung dengan sebuah yayasan pembina mualaf. Oke, nah pembina mualaf ini, ya. Oh itu bukan Kodondi yang bikin? Bukan. Ini sudah ada sebelumnya? Sudah ada, di Surabaya. Kenapa saya bergabung dengan yayasan ini? Karena ternyata sesuai dengan visi misi saya gitu loh. Saya suka kristologi, saya sudah belajar. Nah ini yayasan juga bergeraknya di bidang perang pemikiran melalui kristologi. Ya, berarti Kodondi salah satu yang ngebantuin orang yang mau mualaf juga. Ya. Yang masih banyak pertanyaan antara Alkitab dan juga Al-Quran. Ya. Pas, cocok. Makanya aku sampai ngumpulin Bible. Aku ngerti. Oh, kenapa kamu belajar itu tuh aku jadi paham. Oke. Kenapa saya ngumpulin Bible yang lama-lama? Karena setelah saya tahu, oh ada perubahan ini. Kalau saya nggak pegang buktinya kan nanti saya kira ngomong doang. Saya cari. Nggak cuma di lokal aja, dari luar negeri juga saya beli gitu. Kumpul, jadi saya bisa buktiin. Ini loh awalnya ini yang tahun ini jadi ini, yang tahun ini jadi ini. Saya bisa tunjukin semua gitu. Ada barangnya gitu, ada alat peraganya gitu. Bisa dicek. Kodondi setelah nikah nih, ya kan tadi kita ada ngomong ya tadi ya, ada beberapa sentimen yang kurang baik lah kayak gitu. Kodondi ada rencana mau menikah lagi kah? Menambah istri? Belum. Karena menurut Kodondi bagaimana tentang poligami? Di dalam Islam dibolehkan, ya. Tetapi ada syaratnya kan. Syaratnya itu nggak gampang loh. Ya. Boleh, istilahnya boleh menikah sampai 2, 3, 4. Bukan 2 tambah 3 tambah 4 ya, bukan ya. 1, 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi syaratnya juga berat gitu. Beratnya apa? Adil. Kalau nggak bisa adil,
nikahilah satu saja. Oke. Satu-satunya kitab suci yang bilang nikahilah satu saja cuma Quran. Walaupun dibolehkan 4, tapi kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Oke. Dan Kodoni ada rencana mau nambah nggak? Belum tuh. Belum ada. Kalau belum artinya ada mau. Kita nggak pernah tahu. Oke. Tapi kalau melihat syaratnya, saya merasa saya nggak mampu gitu. Karena syaratnya harus adil. Seorang ibu lah misalnya. Seorang ibu punya anak 4. Kira-kira kasih sayangnya ibu ini bisa nggak rata 4 anak ini? Kira-kira. Ibu nih, darah daging nih. Kira-kira bisa nggak? Itu aja kita sebagai orang tua aja agak susah ya. Susah. Apalagi dengan wanita suami. ya. Ya itu maksud saya. Ada yang lebih cantik, ada yang lebih Tapi bukan berarti baik. nggak boleh loh ya, bukan berarti boleh, asal bisa adil. Adilnya dalam arti ya kan adil bisa materi, bisa perasaan. Materinya mungkin bisa adil, tapi perasaan